Indonesia dan Amerika Serikat terus intensitas menjaga hubungan pertahanan. Komisi 13 DPR RI melakukan sidak untuk mencari penjelasan terkait insiden tersebut. La Grande Indonesia siapkan koreo dukung timnas lawan Jepang. Selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Malam kembali menyapa Anda. Malam ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menutup sidang raya ke-18 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI di Toraja, sekaligus menekankan pentingnya peran tokoh agama dalam menjaga toleransi dan keberagaman di Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menutup sidang raya ke-18 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di Universitas Kristen Indonesia II Toraja, Sulawesi Selatan, Rabu 13 November 2024. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sedang berada di luar negeri. Wapres Gibran menekankan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk menjaga toleransi dan moderasi beragama di tengah masyarakat. Ia mengajak tokoh agama untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengatasi isu intoleransi dan menjaga keharmonisan antar umat beragama. Penutupan sidang raya PGI ini turut dihadiri PJ Gubernur Sulawesi Selatan Sudan Arif Fakhrullah, Ketua Umum PGI terpilih Pendeta Jaki Manuputi, serta Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Pendeta Alfred Anggui. Sidang raya diharapkan mampu melahirkan pemikiran positif bagi persatuan dan keharmonisan di tengah keanekaragaman Indonesia. Indonesia dan Amerika Serikat terus intensitas menjaga hubungan di bidang pertahanan. Diharapkan ke depan makin solid dalam mengatasi berbagai ancaman keamanan, baik di kawasan Asia Pasifik maupun di level internasional. Di sela kunjungannya ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin, pada Rabu waktu setempat di Washington DC. Pertemuan yang terjalin sejak lama bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis 14 November 2024. Selain itu, dalam pertemuan tersebut Prabowo juga mengatakan berdiskusi terkait komitmen kedua negara dalam menghadapi tantangan global bersama-sama. Ya, kita bicara masalah-masalah yang saya kira yang aktual, kerjasama di antara kedua negara, menukar informasi dan pandangan, saya kira itu intinya. Ya. Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Ishakan, Berita Nasional TV. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan komitmen pemerintah memberantas judi online sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah diskusi di DPR, Mutia menyampaikan pentingnya kerjasama lintas pihak untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Pemerintah kembali menegaskan komitmen untuk memberantas judi online yang telah menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan bahwa instruksi Presiden hari ini harus dijalankan dengan penuh kesatuan dan kerjasama dari berbagai pihak, tanpa ada perlindungan bagi pelaku. Dalam sebuah diskusi di gedung DPR RI bersama fraksi Partai Golkar, Menkom Digi Mutia Hafid menjelaskan bahwa pemberantasan judi online bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan waktu serta usaha yang berkelanjutan. Selain itu, Menkom Digi juga menyatakan apresiasi atas masukan dari fraksi Partai Golkar, serta berbagai pihak yang terlibat dalam diskusi ini. Menurutnya, masukan dari wakil rakyat sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online. Menanamkan di benak kita bahwa ini kerja yang amat luas, harus melibatkan banyak pihak,
harus banyak mendengar masukan, terkhusus dari wakil rakyat. Dan ini disampaikan juga kembali oleh Presiden bahwa ini adalah harus dilakukan bersatu dan berpadu. Mengutip kalimat persis beliau, bersatu dan berpadu, tidak boleh ada backing-backing. Calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution terlibat adu argumentasi dalam debat ketiga Pilgub Sumut terkait protokol pertemuan dengan Menteri Pusat. Debat ketiga Pilgub Sumut memanas saat petahana Edi Rahmayadi mengkritik Bobi Nasution yang semasa menjabat Wali Kota Medan kerap menemui menteri tanpa melalui DPR. Menurut Edi, prosedur yang benar adalah berkoordinasi melalui DPR, khususnya Komisi 2 dan 5. Edi menegaskan secara hierarki Bupati dan Wali Kota seharusnya berkoordinasi melalui Gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Menanggapi kritik tersebut, Bobi meminta maaf jika dianggap telah melangkahi wewenang Gubernur. Namun Bobi lantas membalas dengan mengungkapkan bahwa Edi pernah meminta bantuannya untuk bertemu menteri saat dia menjabat sebagai Wali Kota Medan. Bobi juga berjanji jika terpilih sebagai gubernur akan memfasilitasi pertemuan antara kepala daerah sesumut dengan menteri dan DPR RI. Saya tahu Anda sampaikan Anda memfasilitasi menjumpai DPR RI, menjumpai DPD. Kenyataan di wali kota saja itu langsung ke menteri, tidak ke DPR. Saya tahu itu karena saya datang ke DPR RI. Pak, mohon maaf Pak, seingat saya Bapak juga pernah minta tolong saya ketemu menteri pas saya jadi wali kota Pak. Mohon maaf sekali lagi. Karena kalau memang Bapak anggap tadi efektif, kenapa Bapak harus minta tolong wali kota juga Pak untuk ketemu dan bicara program. Tapi nggak apa-apa Pak, itu kita lakukan sama-sama. Tidak ada kepentingan pribadi. Ketua Komisi 13 Willy Aditya bersama jajarannya melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke rumah tahanan atau rutan Salemba, Jakarta Pusat. Sidak tersebut untuk mengetahui kondisi sebenarnya mengenai kaburnya 7 tahanan 2 hari yang lalu. Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat bersama jajaran melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke rumah tahanan atau rutan Salemba, Jakarta Pusat Kamis siang. Ketua Komisi 13 Willy Aditya mendatangi langsung rutan untuk mencari tahu terkait kaburnya 7 tahanan narkoba dengan mencebol tralis kamar dan tralis gorong-gorong, kemudian kabur. Selain itu, dalam wawancaranya Ketua Komisi 13 Willy Aditya juga ingin mengetahui kondisi keadaan di dalam rutan, apakah mengalami overkapasitas, sumber daya pekerjanya, maupun apa saja yang harus diperbaiki. Kita masuk dulu, kita dengar dulu, kita lihat dulu, nanti baru kita lapor sama teman-teman media. Kan bosnya teman-teman nih kan, biar kemudian publik juga aware kan. Kita kan nggak bisa ujuk-ujuk udah ada kesimpulan kan. Kita turun dulu, kita cek dulu, kita sama-sama. Itu teman-teman ya. Bang, proses pengecekannya tuh apa aja Bang? Ya banyak hal ya. Satu, faktor kenapa bisa lari, yang kedua bagaimana ya selama ini kapasitas, habis itu tenaga, sumber daya manusia yang ada di sini, banyak hal yang kemudian. Sebelumnya 7 tahanan kabur dari rumah tahanan Salemba dengan menjebol tralis pada saat malam hari. 7 tahanan tersebut kemudian kabur melewati gorong-gorong. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Kaburnya 7 tahanan kasus narkoba di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat membuat Komisi 13 DPR RI melakukan sidak untuk mencari penjelasan terkait insiden tersebut. Berikut berita selengkapnya. Baik pemirsa Berita Nasional TV, Ketua Komisi 13 DPR RI melakukan sidak ke rumah tahanan kelas 1 Salemba di Jakarta Pusat bersama dengan anggota Komisi 13 DPR lainnya. Sidak hari ini dilakukan terkait 7 tahanan yang kabur melalui tralis pada Selasa 12 November 2024 kemarin. Dan para 7 tahanan ini kabur melalui gorong-gorong yang berada di rutan, dan para anggota 13 hari ini sidak ingin mengetahui secara langsung
bagaimana kondisi di dalam rutan dan juga para petugas yang berjaga di rutan tahanan Salemba ini. Dan tadi setelah konferensi pers, Pak Willy mengatakan bahwa Komisi 13 akan menggelar rapim pada pekan depan dan lalu juga akan membentuk panja. Dan setelah panja terbentuk nanti mulai akan dipanggil satu persatu dari kepolisian, BNN hingga pihak-pihak ahli dalam kasus ini. Dari Jakarta, Natasha Alko Ade Chandra melaporkan untuk Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto tiba di Lima, Peru pada Rabu malam untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT APEC, didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi Indonesia. Presiden Prabowo tiba di Pangkalan Militer Angkatan Udara Grupo 8 Alar Bandara Internasional George Chavez, Lima, Peru pada Rabu 13 November 2024 pukul 22.35 waktu setempat. Kedatangan Presiden disambut oleh Menteri Pertanian Peru Angel Manuel Manero Campos, Duta Besar RI untuk Peru Ricky Suhendar, Komandan Jenderal del Ala Area Maijan Julio Cesar Gutierrez González, serta Wakil Kepala Protokol Negara Peru Sandra Pinto Lafuente. Pasukan jajar kehormatan turut mengiringi Presiden Prabowo menuju kendaraan. Setelah itu Presiden dan rombongan langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama di Peru. Selain diagendakan melakukan kunjungan kenegaraan dan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, Presiden Prabowo juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara sahabat di sela agenda kunjungannya. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Prabowo turut didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Sementara itu di hotel tempat Presiden bermalam, kehadiran Presiden disambut oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Mendak Budi Santoso dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurrahman. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo secara resmi melantik Komjen Ahmad Doviri sebagai Wakapolri, menggantikan Wakapolri sebelumnya Agus Andrianto yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi melantik Komjen Ahmad Doviri sebagai Wakapolri, menggantikan Agus Andrianto yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan pelantikan kali ini merupakan serangkaian rotasi jabatan di tubuh Polri yang mencakup sejumlah pejabat wilayah. Beberapa penyerahan jabatan yang berkaitan dengan daerah yang saat ini tengah melaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada akan ditunda hingga pilkada usai. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas di daerah-daerah yang saat ini membutuhkan perhatian penuh. Baru saja dilaksanakan penyerahan jabatan Irwasum Polri dan pelantikan Bapak Wakapolri oleh Bapak Kapolri yang saya resmi bahwa Bapak Wakapolri sangat terisi. Jadi kemarin kami sampaikan nama-namanya sudah dikantongi Pak Kapolri, langsung doa teman-teman terjawab, malamnya langsung dikeluarkan dan hari ini sudah dilantik. Jadi Bapak Wakapolri sudah resmi dijabat oleh Bapak Komjen Pol Dr. Andes Ahmad Doviri. Sedangkan untuk jabatan Irwasum diserahkan dari Pak Irwasum yang lama, Pak Doviri, kepada Pak Kapolri. Selanjutnya untuk pejabat-pejabat yang baru nanti akan berikutnya menyusul, mengingat dalam TR yang tadi malam itu ada beberapa pejabat kewilayahan yang saat ini melaksanakan pilkada, sehingga kegiatan tersebut nanti akan dilaksanakan rencananya akan dilaksanakan setelah pilkada. Posisi Irwasum secara de jure TR-nya sudah digantikan oleh Bapak Dedi Prasetyo. Namun untuk pelantikannya nanti menunggu dengan TR-TR yang lainnya ataupun dengan pejabat setelah nanti pilkada. Kemungkinan besar begitu. Dari Jakarta, Sanas Khairus, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Guna memudahkan proses pemeriksaan perkara suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur yang melibatkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Meriska Wijaya dipindahkan ke Jakarta. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut perlunya ada efektivitas dari penyidikan oleh penyidik Kejaksaan Agung dari perkara yang melibatkan para oknum penegak hukum. Meriska Wijaya tiba di Gedung Kejagung dengan menaiki mobil tahanan Kamis siang.
Meriska mengenakan baju tahanan warna merah muda dengan mengenakan kacamata hanya tertunduk saat keluar mobil tahanan dan langsung menuju ruang pemeriksaan. Ibu dari Ronald Tanur ini memilih bungkam saat ditanya media soal pemindahannya terkait kasus dugaan suap hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Tak lama berselang menyusul Zero Frikar, CR, tiba di gedung Kejaksaan Agung dengan mobil tahanan tersangka maklar kasus yang juga merupakan satu rangkaian dalam pidana suap vonis bebas 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Mantan pejabat Mahkamah Agung ini juga bungkam saat ditanya oleh awak media. Zarov kemudian masuk ke gedung Kartika Kejagung dan dikawal petugas keamanan untuk menjalani pemeriksaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, alasan dari pemindahan penahanan Meriska Wijaya yakni perlu adanya efektivitas dari penyidikan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam perkembangan kasus dugaan suap para hakim. Selain itu, penyidik Kejagung hari ini juga akan memeriksa Zarov Frikar, mantan pejabat Mahkamah Agung yang terlibat dalam maklar kasus. Dan tadi pagi, tersangka MW dibawa ke Jakarta. Hari ini bahwa penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap MW, tapi kapasitasnya sebagai saksi untuk beberapa tersangka lainnya. Jadi kalau kita hitung tentu sudah ada tersangka 3 hakim yang sebelumnya, kemudian ada LR, pengacara, ada ZR, dan MW, jadi ada 6 tersangka. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Seorang wanita yang tengah hamil muda ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat kemarin malam. Saat ditemukan, kondisi jasad korban telah membengkak dan mengeluarkan aroma tak sedap, serta didapati ceceran darah di lantai dan daster korban. Petugas kepolisian dari sektor Kemayoran dan tim Inafis Polres Metro Jakarta Pusat kemarin malam diterjunkan ke lokasi menyusul ditemukannya seorang jasad wanita di lantai 2 sebuah kamar kos Jalan Utan Panjang Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban diketahui bernama Selvi Rahmawati, wanita berusia 34 tahun yang tengah hamil muda. Saat ditemukan, kondisi jasad korban telah membengkak dan mengeluarkan aroma tak sedap. Di lantai kamar juga didapati ceceran darah serta daster bekas pakai yang terlumuri darah yang telah mengering. Peristiwa tewasnya korban diketahui salah seorang penghuni kos yang curiga dengan bau busuk menyengat yang berasal dari kamar korban. Setelah pintu kamar dibuka paksa, didapati korban telah meregang nyawa terbaring di atas tempat tidur. Selain mendapati ceceran darah di lantai dan daster penuh darah, petugas juga mendapati beberapa obat-obatan tak lazim di kamar korban. Udah 2 hari yang lalu masih ada ya, masih sama suaminya masih masak di dalam kamar mandi. Terus 2 hari ini jarang kelihatan. Terus tadi jam 4 sore udah mulai ada rasa bau tadi, dia bau aneh, pusing, amis-amis banget. Sejauh ini belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban. Namun guna kepentingan penyelidikan, jasad korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Polisi juga memasang polis lain di pintu kamar korban agar tidak ada satupun warga yang masuk dan merusak tempat kejadian perkara. Dari Jakarta, Robi Kurniawan, Berita Nasional TV. Seorang pengemudi mobil BMW nekat masuk ke jalur berlawanan saat hendak mendahului kendaraan lain hingga menyerempet 3 motor, termasuk motor pengantar galon di Jalan Duren Bangka, Jakarta Selatan. Usai insiden tersebut, pengemudi BMW langsung kabur, namun sempat dikejar oleh warga sekitar. Insiden tabrak lari terjadi di Jalan Duren Bangka, Duren 3, Jakarta Selatan ketika seorang pengemudi mobil BMW nekat masuk ke jalur berlawanan saat hendak mendahului kendaraan lain. Akibatnya mobil menyerempet 3 sepeda motor, salah satunya motor pengendara galon. Akibatnya mobil menyerempet 3 sepeda motor, salah satunya motor pengantar galon.
Pelaku melarikan diri usai kejadian. Warga yang menyaksikan insiden ini tidak tinggal diam dan mencoba mengejar pelaku yang sudah melarikan diri. Warga berharap pihak berwenang dapat segera mengusut kasus tabrak lari ini dan memberi tindakan tegas kepada pelaku. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.